Halo teman-teman semuanya, coba sejenak kita tarik nafas panjang-panjang dulu. Ya karena di tengah fitnah sana-sini, tuduhan aneh-aneh yang dilemparkan kepada Pak Jokowi, mulai dari ijazah, skripsi lah, bahkan hal-hal yang receh yang gak masuk akal. Tiba-tiba dunia memberikan kabar besar. Dalam skala dunia loh, bukan Indonesia, bukan nasional, tapi dunia. Kenapa saya katakan ini skalanya dunia? Karena Pak Jokowi ditunjuk sebagai Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy, teman-teman. Luar biasa. Kalian bayangin, di saat dalam negeri ada yang berusaha jatuhkan nama baik Pak Jokowi dan keluarganya, dunia internasional justru angkat Jokowi ke posisi yang membanggakan. Jadi kebohongan yang dibangun oleh kelompok Rismond, Rosuryo, dan antek-anteknya yang mengatakan Jokowi orang nomor 2 terkorup di dunia versi OCCRP telah terbantahkan. Itu tidak memberi pengaruh apa-apa di mata dunia. Sementara di sisi lain, ada tokoh yang dielu-elukan, dipuji-puji, digadang-gadang, wah ini calon pemimpin dunia, kata si Tifa. Gak diangkat-angkat sampai hari ini jadi sekjen PBB tuh. Ya, tapi anyway teman-teman ya, ini adalah berita yang sangat membanggakan, khususnya para pendukung Pak Jokowi, tapi berita yang sangat menyakitkan kepada para pembencinya Pak Jokowi. Kita tahu bahwa fitnah terhadap Pak Jokowi sudah jadi makanan sehari-hari. Dari awal menjabat sampai sekarang, ijazah katanya palsu, gelar katanya bohongan, keputusan politiknya dianggap nggak pro rakyat. Tapi anehnya, meskipun gempuran itu kencang, Jokowi justru diakui dunia. Kenapa dunia percaya sama Jokowi? Karena dunia melihat rekam jejaknya, infrastruktur yang masif, keberanian lawan pandemi, menjaga stabilitas ekonomi di saat dunia krisis. Bukan teori, bukan kata-kata manis, tapi bukti nyata. Nah, di sini kelihatan bedanya teman-teman. Fitnah itu hanya menggema di ruang sempit dalam negeri ini. Sementara pengakuan itu datang dari ruang luas internasional. Dewan Penasehat Global itu bukan posisi ecek-ecek, teman-teman. Itu artinya suara Jokowi dianggap penting dalam menyusun arah kebijakan global. Itu berarti Jokowi punya akses untuk bicara dengan tokoh-tokoh dunia dan juga ikut mempengaruhi arah dunia ke depan. Coba bandingkan dengan Abah. Yang si Tifa dan anak Abah banggakan hari ini. Dikatakan pantas jadi sekjen PBB, wah tapi kenyataannya nggak ada. Nggak jadi apa-apa. Sama sekali tidak ada apa-apanya dibanding Pak Jokowi. Dua hal paling nyata perbedaan antara Pak Jokowi dan Abah ini. Perbedaan paling mencoloknya adalah Jokowi kerja, Anies banyak omong. Pak Jokowi bangun MRT, tol laut, ibu kota baru, dan dunia melihat ada warisan yang nyata. Sementara Abah lebih sering bermain di kata-kata, pidato manis, presentasi yang enak didengar, tapi implementasinya sering dipertanyakan. Ya mungkin di dalam negeri, gaya retorika seperti ini bisa bikin sebagian orang terpukau. Tapi dunia nggak butuh kata manis, dunia butuh bukti yang nyata, Pak. Makanya dunia pilih Jokowi masuk lingkaran Dewan Penasehat Global. Karena kredibilitas bukan dibangun dari tepuk tangan pendukung, tapi dari karya yang nyata. To be honest teman-teman, kita harus jujur, bagi Jokowi penunjukan ini adalah simbol kemenangan moral. Bayangkan tiap hari dihantam isu miring teman-teman. Tapi ternyata dunia malah bilang, hey, orang yang kalian serang ini justru kami percayai untuk ikut memberi nasihat global. Coba kalian bayangkan. Itu kayak tamparan balik bagi para penyebar fitnah ini teman-teman. Mereka ribut dengan isu kecil, sementara Jokowi sudah lompat ke level dunia. Luar biasa nggak teman-teman ya? Dunia tidak menilai dari sorakan pendukung di media sosial, tapi dari track record. Camkan itu teman-teman. Jadi apa yang bisa kita ambil? Simple, sederhana. Kerja nyata selalu lebih bernilai daripada kata-kata manis. Fitnah hanya sesaat, tapi pengakuan adalah hasil konsistensi. Pak Jokowi membuktikan
Meski diserang di dalam negeri, ia tetap dihormati di luar negeri. Sementara abah mereka, meski dialuk-alukan pendukungnya, dunia tetap punya standar sendiri. Ya teman-teman, ini jadi pelajaran buat kita semua. Jangan terjebak dengan narasi semu. Lihatlah fakta. Dunia nggak pernah salah menilai orang-orang yang benar-benar bekerja, teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya peran Pak Jokowi ketika menjadi Dewan Penasehat Global ini? Tapi sebelum kita ke peran Pak Jokowi, kita sedikit bahas dulu apa itu Bloomberg New Economy dan Dewan Penasehat Globalnya. Bloomberg New Economy adalah sebuah inisiatif global yang mengumpulkan pimpinan dari berbagai sektor atau bisnis, pemerintahan juga lembaga multilateral, inovator untuk membahas tantangan global yang kompleks, geopolitik, teknologi, perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi, kesenjangan, dan perubahan cepat di berbagai sektor, teman-teman. Nah, Dewan Penasehat Global atau Global Advisor Board dibentuk untuk memberikan perspektif strategis dan panduan kepada Bloomberg New Economy dalam merumuskan agenda-agenda dan diskusi forum-forum global mereka. Anggotanya dipilih berdasarkan pengalaman di level tinggi. Garis bawahi teman-teman, pengalaman di level tinggi. Wah, berarti Pak Jokowi berpengalaman di level tinggi. Iya dong, of course. Yang menilai siapa? Dunia yang menilai. Ya. Jadi ketika orang memiliki pengalaman yang level tinggi di dalam pemerintahan, di dalam bisnis besar, organisasi internasional atau multilateral, teman-teman. Dewan ini dibentuk sekitar kalau nggak salah itu April 2025, tepat di tahun ini ya teman-teman ya, ketika Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi. Nah, peran Pak Jokowi sebagai anggota Dewan Penasehat Global itu mempunyai peran-peran yang spesifik dan fungsi yang kemungkinan ya diemban Pak Jokowi adalah dalam kapasitas di mana yang pertama memberikan perspektif negara berkembang atau Global South. Sebagai Presiden Republik Indonesia ya, Presiden ke-7, Jokowi bisa membawa sudut pandang dari negeri berkembang. Tantangan infrastruktur, ketimpangan ekonomi, akses ke teknologi, dalam perubahan iklim dan isu-isu yang lebih spesifik seperti kepulauan, daerah terpencil, dan keberlanjutan. Perspektif seperti ini seringkali kurang terdengar dalam forum global yang didominasi negara-negara yang maju. Dengan masuknya Pak Jokowi, isu-isu lokal menjadi bagian dari diskusi global, teman-teman. Dan kemudian peran yang kedua itu Pak Jokowi menghubungkan kebijakan domestik dengan agenda global. Karena banyak isu global seperti perubahan iklim, investasi asing, rantai pasokan atau supply chains ya, teknologi digital juga punya efek langsung ke dalam negeri. Pak Jokowi sebagai anggota Dewan ini memberi masukan berdasarkan pengalaman nyata di Indonesia. Apa yang berhasil, apa yang belum, apa hambatan, dan bagaimana kebijakan global bisa disesuaikan agar relevan di kondisi seperti di Indonesia kita ini, teman-teman. Dan kemudian, Pak Jokowi itu bisa berperan dalam membangun jaringan dan diplomasi ekonomi. Bergabung dengan tokoh-tokoh internasional tingkat tinggi memberinya akses ke jaringan global, teman-teman. Pemimpin perusahaan besar, investor, pembuat kebijakan dari negara yang lain. Ini bisa membuka peluang kerjasama investasi teknologi, pembangunan infrastruktur, dan kolaborasi publik swasta lintas negara. Juga memajukan posisi Indonesia dalam diskusi global supaya nggak sekedar sebagai subjek, tapi sebagai partner aktif, teman-teman. Kemudian peran berikut adalah Pak Jokowi bisa memberi pengaruh dalam penentuan prioritas global. Dewan semacam ini biasanya tidak membuat keputusan formal seperti pemerintahan, tapi mereka punya pengaruh strategis, memberi saran, membentuk agenda forum, membantu menentukan tema utama, isu mana yang harus diangkat dalam pertemuan internasional, proyek-proyek mana yang perlu dimobilisasi modalnya, atau kerjasama internasional mana yang harus difokuskan. Kemudian citra dan soft power. Ada aspek reputasi. Indonesia dan Jokowi akan dilihat sebagai pemimpin yang dihargai di panggung global, yang dipercaya untuk kontribusi intelektual dan kebijakan. Ini bisa memperkuat posisi tawar dalam diplomasi, teman-teman. Menarik investor dan bahkan memperbesar posisi Indonesia dalam forum-forum internasional lainnya. Keren banget, teman-teman.
Kemudian Pak Jokowi juga kemungkinan bisa berperan dalam memberikan masukan dalam isu-isu kontemporer, teknologi, iklim, ketahanan, dan ekonomi pasca pandemi. Karena Dewan ini menghadapi tantangan seperti percepatan teknologi termasuk AI ya teman-teman ya, perubahan iklim, disrupsi ekonomi, isu keamanan cyber, supply chain, dan lain-lain. Pak Jokowi bisa memberi kontribusi berdasarkan implementasi kebijakan Indonesia. Seberapa jauh infrastruktur, regulasi, kesiapan SDM, dan sebagainya. Misalnya, transformasi energi bersih, percepatan transisi, mitigasi dampak iklim di pulau-pulau terpencil, atau bagaimana Indonesia bisa menjadi pemain penting dalam rantai pasokan global, teman-teman. Ya, jadi manfaat bagi Indonesia, manfaat dari Pak Jokowi ketika ada dalam Dewan tersebut adalah meningkatkan pengakuan internasional sebagai seseorang yang pernah menjadi kepala negara Indonesia, yang sering menghadapi kritik di dalam negeri tentunya. Peran ini memperkuat bahwa di mata dunia, Pak Jokowi ini dianggap tokoh yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang relevan. Ini bisa jadi modal diplomasi positif. Kemudian mempercepat masuknya investasi asing, kerjasama teknologi. Dengan jaringan global, bisa ada peluang kerjasama yang selama ini mungkin susah ditembus. Misalnya proyek infrastruktur, transportasi, energi bersih, pelabuhan, teknologi hijau, digitalisasi, atau transformasi ekonomi, teman-teman. Ya, memperoleh wawasan dan rekomendasi terbaik internasional yang bisa membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan domestik, terutama di bidang yang sering bersinggungan dengan tren global. Misalnya, keamanan cyber, AI, iklim, dan kebijakan perdagangan internasional. Menyelaraskan kepentingan domestik dengan standar internasional yang bisa berguna untuk menarik modal, memenuhi komitmen perjanjian internasional, serta menghindarkan Indonesia dari diskriminasi dalam hubungan ekonomi global, teman-teman. Ya. Dan kemudian ada juga hal-hal yang menjadi batasan atau tantangan dalam peran ini. Tidak punya kekuasaan eksekutif langsung di dunia global. Dewan ini bersifat penasehat. Itu artinya rekomendasinya tidak otomatis menjadi kebijakan ya teman-teman. Kita pahami dulu. Keputusan ada di tangan pemerintah masing-masing negara dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi memiliki banyak urusan domestik kemarin ya. Jadi pengalamannya itu benar-benar sangat banyak. Ketika dia memberi kontribusi aktif ke Dewan ini membutuhkan waktu, sumber daya, dan kadang harus memilih mana isu global yang bisa benar-benar berkontribusi ke dalam negeri. Konteks kepentingan yang berbeda. Politik global dan agenda Bloomberg New Economy bisa saja punya prioritas yang berbeda dengan kepentingan nasional. Misalnya isu tertentu mungkin dianggap penting oleh komunitas global, tapi di Indonesia belum menjadi prioritas atau butuh waktu untuk mengadaptasinya. Publik di dalam negeri mungkin berharap bahwa peran ini langsung membawa manfaat yang besar, investasi besar, peluang kerja, atau solusi cepat atas masalah domestik. Tapi kenyataan manfaat tersebut mungkin muncul bertahap, teman-teman. Jika tidak ada hasil langsung yang bisa dilihat oleh masyarakat, bisa jadi muncul kritik, teman-teman. Apa gunanya? Bukti dan konteks dari informasi terkait. Beberapa fakta terkait yang memperjelas bagaimana peran ini dipandang. Itu penunjukan Jokowi sebagai anggota Dewan Penasehat Global ini diumumkan April 2025. Dewan ini beranggotakan sekitar 22 tokoh global, termasuk pemimpin bisnis besar, akademisi terkemuka, pemimpin pemerintahan negara lain. Forum Bloomberg New Economy ini akan diselenggarakan di Singapura sekitar November 2025, teman-teman. Dan Dewan ini akan menjadi bagian dalam penyiapan tema, sesi diskusi, dan jaringan antar pemimpin global di situ. Ya, so kalau diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih gampang, peran Jokowi di Dewan ini bukan cuma sebagai simbol, tapi sebagai jembatan antara dunia dan Indonesia. Supaya negara kita nggak cuma jadi objek perkembangan global, tapi jadi bagian aktif dalam pembentukan aturan main global, teman-teman. Inilah yang patut kita syukuri. Di tengah berbagai macam fitnahan yang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat kepada Pak Jokowi, beliau dihajar habis-habisan sampai ke keluarganya, ya. Akan tetapi beliau begitu dipandang, begitu diperhitungkan di mata dunia, ya.
Jadi ini adalah kabar yang sangat menggembirakan untuk para pendukung Pak Jokowi, tapi berita yang sangat menyakitkan bagi para pembencinya. Ya, tidak selamanya orang benar itu akan dibiarkan terjatuh. Satu titik dia akan diangkat setinggi-tingginya dan kemuliaannya akan didapatkannya. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.